Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rangkaian listrik yang terdiri dari 2 loop. Kita coba menyelesaikannya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Hitunglah kuat arus I1, I2, dan I3. Beda potensial antara titik A dan B. Kita mulai dari yang A saja dulu. Kuat arus I1, I2, dan I3. Kamu perhatikan rangkaian ini terdiri dari 2 loop. Jadi ini dikatakan loop pertama, misalkan ini loop kedua. Nah, arusnya itu terdiri dari 3 karena kalau kita perhatikan titik F itu kan kawatnya kira-kira begini. F, A, B, C itu satu kawat. Terus F ke C itu kawat kedua. Kemudian F, E, D, C itu kawat yang beda lagi. Sehingga ada 3 cabang di sini, lalu akan menimbulkan 3 arus listrik. Kita mulai dari memperhatikan cabang F. Kita tarik ya, ini cabang F-nya. Nah, coba kamu perhatikan cabang F. Di sini cabang F, ada I2, ada I1, yang ini, yang di bawah. Kalau kita perhatikan, di bawah sini mengalir I3. Seperti biasa, soal-soal hukum Kirchhoff ini tidak memasukkan nilai arusnya. Jadi kita yang memprediksi. Kalau diprediksi ini kutub positif, terus ini kutub negatif, kemungkinan I1 itu mengalir keluar dari kutub positif baterai 12 volt. Berarti jalannya di sini nih. Baliknya ke kutub negatif. Jadi I1 arahnya ke bawah. Jadi I1 di titik cabang F, I1 arahnya ke bawah. Kemudian I2, tidak ada baterai di sini. Boleh kita buat saja keluar, boleh. Ini prediksi saja baru. Kemudian I3 ada kutub positif baterai lagi, di bawahnya kutub negatif, di samping kutub negatif. Maka I3 ada kemungkinan arahnya ke atas. I3 ke atas ya, ini I3. Jadi lihat, I3 mengalir di sini, kawat ketiga. I2 mengalir di kawat kedua, dan I1 mengalir di kawat pertama, F. Maka di cabang F kita bisa buatkan hukum pertama Kirchhoff-nya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Arus yang masuk adalah I1 dan I3, sementara arus yang keluar di sini I2. Jadi kita bikin I1 ditambah, yang masuk lagi siapa? I3 sama dengan I2. Katakanlah ini sebagai persamaan pertama. Persamaan 1 ya. Kita ulangi lagi. Untuk menentukan arah arus, itu tadi kan kebetulan baterainya kutub positif, maka biasanya arus keluar dari kutub positif baterai. Untuk yang rangkaian gabungan ini. Namun jika kamu bingung kemana arah arus, itu tidak usah terlalu difikirkan. Kamu bikin saja arah arus di sini, suka-suka kamu. Yang pasti di titik F, di percabangan adalah ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Lalu dilakukan analisanya dengan hukum pertama Kirchhoff. Ini cabang F ya. Jadi dapat persamaan pertama. Lalu kita lanjut dengan menganalisa berdasarkan hukum kedua Kirchhoff. Kalau kan gini ya, sigma F, sigma E, Kalau hukum kedua Kirchhoff apa? Ya benar tadi, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, ini analisanya masing-masing loop pertama dan loop kedua. Kita lihat loop 1 dulu. Loop
pertama. Untuk loop pertama, ini loop pertama kita bikinkan. Nih, anggap saja ini loop pertama. Oke. Terus ini loop kedua. Lalu ini arah putaran loop. Arah putaran loop. Sama seperti video sebelumnya, arah loop ini tidak masalah. Kemanapun kita buat nggak masalah. Buat aja arahnya begini. Kalau kamu mau buat berlawanan jarum jam, itu tidak masalah juga. Kita lihat loop 1 ya. Loop 1, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Coba, loop 1 kan putarannya di sini. Kita mulai jalannya dari, misalkan dari titik C. Dari titik C, putar sepanjang loop 1 bertemu dengan E-nya cuma satu buah, yaitu 12 volt. Jalan plus 12 volt. Jadi kita bikin plus 12 volt. Nah, kan tidak ada lagi E, cuma 12 volt sepanjang loop 1. Kemudian, tambah sigma I kali R. Di loop 1, ada I2 melawan arah loop. Kemudian ada I1 yang juga melawan arah loop. Maka kita bikin min. Kenapa min? Karena arah loop dengan arah I2 berlawanan. Min I2 dikali R-nya, I2, itu R-nya kan 3 ohm, kali 3 ohm. Habis, tutup. Kemudian I1 kan berlawanan juga arah loop kita begini, melawan I1, min I1, hambatan yang dilalui oleh I1 adalah 6 ohm. Jadi, min I1 kali 6 ohm. Sama dengan, ini tadi, 0. Lalu kita selesaikan, 12 volt sama dengan I2 kali 3, berarti 3 I2 ditambah, kan pindah ruas ya, 6 I1. Katakanlah ini persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Oke, kita lanjutkan perjuangan. Berarti loop 2 lagi ya. Loop 2. Loop 2. Masih memakai persamaan sigma E tambah sigma IR. Ini loop 2. Ini putaran arah loopnya. Bertemu kutub negatif terlebih dahulu. Negatif 3 volt berarti min 3 volt. Kemudian cek I-nya lagi. Jalan. Oh, searah dengan I3 yang hambatannya 9 ohm. Berarti tambah I3 dikali 9 ohm. Lanjut. Searah lagi dengan I2 dikali hambatan I2 adalah 3 ohm. Berarti ditambah I berapa tadi? I2 dikali 3 ohm. Nah, biar kamu tetap bisa lihat gambar geser dikit lagi. Nah, lanjut ya. Berarti nanti jadinya, ini kan min ya? Lupa. Sini ada sama dengan apa? Sama dengan 0. Boleh kita pindah ruas saja. 9 I3 ditambah 3 I2 sama dengan 3 volt. Nah, ketemu satu persamaan lagi, kita sebut persamaan ketiga. Kamu amati 3 persamaan ini. Persamaan pertama ada I1, I3, dan I2. Persamaan kedua ada I2 dan I1. Ini. Nah, coba diapakan. Kalau dilihat ini ada I3 dan I2. Sementara di sini ada I2 dan I1. Jadi bisa aja I2-nya, siapa yang mau diganti ini? Kan I2 di sini sama-sama ada I2 ya. Biar sama-sama ada I2 ya. Terus ini ada I1, ini ada I3. Maunya kan persamaan 3 dan persamaan 2 ini
sama-sama I3 sama I2. Terus ini ternyata ini I2 dan I1. Maka I3 dan I1 salah satunya harus diganti. Boleh kamu misalnya kita mau ganti I3 saja di sini ambil. Dari sini I3 itu kan sama dengan I2 dikurang I1. Nah, lalu I3 I2 kurang I1 kita masukkanlah I3-nya ke sini ya. Oke, masuk sini. Nah, kita lanjut dulu. 9 I3-nya I2 dikurang I1 ditambah 3 I2 sama dengan 3 volt. 9 I2 dikurang 9 I1 dikurang 9 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 3 volt. Nah, 9 I2 ditambah 3 I2, kok rasa-rasa 12 ya? 12 kurang 9 I1 sama dengan 3 volt. Nah, ketemu ya. Ketemu satu persamaan lagi. Kita anggaplah ini persamaan ke-4. Nah, coba agak fokus sedikit ke nih, 4. Terus satu lagi 2. Coba yang 2 persamaan ini. Ada I2, ada I1, terus ada 12 volt. Maka kita bisa lebih mensederhanakan karena ada 2 persamaan dengan 2 variabel. Kalau orang matematik bilang ini udah bisa disederhanakan. Lihat ya ini. Terus satu lagi ini 12 volt. Sini ya, 12. Nah, cuma apanya aja penampakannya aja kurang bagus. Maksudnya ini tidak tersusun secara sistematis, maka kita rapikan aja. Misalnya gini, dia jadinya gini ya. 12 I2 dikurang 9 I1 sama dengan 3 volt. Ini kan 3 I2 sama aja kan? 3 I2 ditambah 6 I1 sama dengan 12 volt. Cuma pindah posisi. 3 I2 tambah 6 I1 sama dengan 12 volt. Itu sama aja dengan 12 volt sama dengan 3 I2 tambah 6 I1. Nah, ini ada 12, ada 3. Maka biar hilang I2-nya, kita kali 1 persamaan pertama. Persamaan kedua kita kali 4 ya. 4. Kalau begitu jadinya nanti kan dikali 4. Maka ini jadi 12 ya. Ini 12 kali 4. Kali ini habis. Ini enggak ada. Kan dikali. Coba. 4 kali 3, 12. 6 kali 4. Luar biasa ya, 24 besar. 12 kali 4, wow, 48. Nah, kalau sudah garis, kita apakan ayo? Kita kurang ya. Berarti ini 12 I2 kurang 12 I2 habis. Min 9 I1 kurang 24 I1 min 33 I1 sama dengan 3 kurang 48 kan min 45. Begitu kan? Volt. Kemudian tinggal disederhanakan. Maka sesama min itu tentu saja habis. Maka kita dapatkan I1 sama dengan 45 dibagi 33. Sama dengan, sepertinya masih bisa ini disederhanakan dengan
45 dibagi 3 ya, jadinya 15. Kemudian 33 dibagi 3, 11. Jadi dapatnya, biar aja pecahan gak apa-apa, 15/11 ampere. Nah, ini I1. Lanjut, masih ada kan dia pertanyaannya 3. Pertanyaannya adalah tadi, kuat arus pada I1, I2, dan hitunglah katanya kan, kuat arus I1, I2, dan I3. Jadi baru tadi nemunya 1. Masih ada 2 kuat arus lagi. Nah, kalau sudah bertemu 1 buah, itu sebenarnya sudah cukup aman karena kamu tinggal memasukkan ke persamaan yang sudah ada. Kita lihat, I1 15/11 ampere. Berarti kita mau cari I berapa lagi? I2 misalkan. Kalau mau cari I2, tinggal dilanjutkan ke persamaan 4. Persamaan 4 ini untuk nyari I2. Nih. Persamaan 4, masukkan harganya 12. 12 I2 dikurang 9 I1, tadi dapatnya adalah berapa tadi? 15/11. 15/11. Mohon maaf ya kalau angkanya kurang bersahabat. Sama dengan 3 volt. Nah, berarti 12 I2 kurang, ini sebenarnya masih ada, bisa kita sederhanakan biar tidak terlalu banyak berhubungan dengan angka-angka. Ini semuanya sama-sama dibagi 3 bisa. Ini bagi 3 jadinya kan 4 ya. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, jadinya akhirnya 4 I2 kan lumayan. Tidak terlalu berat angkanya. Kurang 3 kali 15, 45. Ya kan? Per 11 sama dengan 1. 4 I2 sama dengan 1 ditambah 45/11. 4 I2 sama dengan, ini kan 1 11/11 ya. 11/11 tambah 45 berarti berapa tuh? 11/11 tambah 45, 56 ya. 56/11. Nah, dapatlah akhirnya I2 sama dengan 56 per ini 44. Biar aja pecahan. Nah, bisa nggak disederhanakan lagi nih, coba. Dibagi berapa? Bagi 4 bisa. Kalau bagi 4, 1. 14 ya. 14/11 ampere. Nah, udah dapat I2. 14/11 ampere. Bahwa tadi I1 ditambah dengan I3 sama dengan I2. Kita sudah dapatkan I1-nya sebesar 15/11 ampere. Ditambah I3 sama dengan, terus I2 juga sudah dapat 14/11 ampere. Jadinya I3 sama dengan 14/11 ampere dikurang dengan 15/11 ampere. Ayo, berapa ini? Min 1/11 ampere. Nah, akhirnya ketemu I3-nya negatif. Nah, artinya adalah I3 ini, kita kan tadi I3-nya diprediksi menuju ke cabang F. Berarti arah prediksi kita tidak sesuai. Namun jangan cemas, hasilnya benar. I3 bernilai 1/11 ampere dengan arah menjauhi cabang F. Nah, kalau dibuatkan gambar yang betulnya untuk cabang, untuk semuanya saja ya, kita buatkan lagi gambarnya. Kita buatkan lagi gambarnya. Ini di sini. Nah, semuanya sudah oke.
kecuali adalah arah dari cabang I ini bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, ini yang benarnya. Nah, I3. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya benar seperti ini. I1 sama dengan 15/11 ampere. I2 sama dengan 14/11 ampere. I3 sama dengan 1/11 ampere. Kemana arah I1? I1 menuju cabang F. Menuju cabang F. Sementara I2 menjauhi cabang F atau keluar dari cabang boleh. Kalau I3 sama dengan I2 juga menjauhi cabang F. Cabang F. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Berapa beda potensial antara titik A dan B? Kita menggunakan persamaan. Beda potensial antara dua titik adalah sigma E ditambah dengan sigma I dikali R. Kamu lihat dari titik A menuju titik B, ternyata arah kuat arus yang mengalir adalah I1 dengan arah begini. Ini I1-nya. Ini titik A, kita buat dulu gambarnya. Ini titik A. Ada hambatan 6 ohm, kemudian ada arus yang mengalir I1, lalu ada sumber tegangan 12 volt, baru sampai ke titik B. Nah, dari A ke B ini, sama dengan sigma E-nya dari A sampai B bertemu kutub positif dulu, berarti kita buat plus 12 volt. Sudah selesai sigma E. Ditambah atau dikurang dari A menuju B, ternyata melawan arus I1, berarti dikurang I1 dikali R-nya adalah 6 ohm. Sama dengan 0. Sorry. Tidak sama dengan 0 ya, udah. DVAB. Sama dengan 12 volt dikurang I1 sesuai yang didapat tadi 15/11 ampere. 15/11 ampere dikali dengan 6 ohm. Sama dengan 12 volt dikurang, ini 15 kali 6 90 ya, 90/11 ampere ohm itu adalah volt. Sama dengan 12 volt dikurang 90 dibagi 11 itu 8,18 volt. Dapatlah dia 3,82 volt. Nah, demikian saja pembahasan kita terkait hukum 2 Kirchhoff. Semoga kamu mengerti. Jika ada pertanyaan yang ragu segala macam, boleh dibuat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menonton video-video berikutnya.